Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thanks. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris unit 11 dan unit 12. Oke, dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Kalau sudah, silakan dibuka halaman 85. Halaman 85. Nah, di sana ada text 5. Kita jawab bareng-bareng ya. Kita bahas text 5. Answer the question correctly based on the subject pronoun in the parenthesis. Number 1 is an example. Jadi, jawablah pertanyaan dengan benar berdasarkan kata ganti subjek yang berada di dalam kurung. Nih, jadi menjawab pertanyaan ini sesuai dengan kata ganti subjeknya. Contohnya nomor 1. Halim. Whose mobile phone is this? Whose mobile phone is this? Ponsel siapa ini? Father. Kata ganti yang di dalam kurung I. Berarti I, kata ganti kepemilikannya adalah my. I jadi my. Jawabnya, this is my mobile phone. Ini adalah ponsel saya. Oke, number 2. Fadil. Whose newspaper is this? Koran siapa ini? Koran siapa ini? Lalu Jaya menjawab, he. Tanda kurung he, berarti dia laki-laki. Ininya diganti dia laki-laki. Dia laki-laki berarti kata ganti kepemilikannya adalah his. Nah, jawabannya this is his newspaper. Jadi, kata he diganti menjadi his. This is his newspaper. Nah, jawabannya ya, he berubah jadi his. Lalu number 3. Ines. Whose computer is this? Komputer siapa ini? Riri. Dalam kurung Alia. Alia itu berarti perempuan. Nah, dia perempuan. Kata gantinya adalah her. Jawabnya berarti jadi this is her computer. Kata ganti dia perempuan, si Alia, jadi her. Ini adalah komputernya. Komputer si Alia. Nyanya itu ke Alia. This is her computer. Ini adalah komputernya si Alia. Nomor 4, number 4, Alia. Whose television is this? Whose television is this? Ines. Dalam kurung they. Kata ganti they adalah their. Jawabnya jadi this is their television. This is their television. They jadi their. Number 5. Halim. Whose radio is this? Radio siapa ini? Jaya. Dalam kurung Mr. Andi. Mr. Andi laki-laki. Jadinya kata gantinya jadi dia laki-laki. Dia laki-laki, he berubah jadi his. He berubah jadi his. Jawabnya jadi this is his radio. This is his radio. Nah, jadi yang ditanda kurung ini kata gantinya berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau I jadi my, he jadi his, she jadi her, they jadi their. Ya. Oke, sampai di sini ditulis jawabannya, jawaban dari teks 5. Kalau sudah dilihat di bawahnya ada teks 6. Teks 6. Read the activities that the following people are doing.
Bacalah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang berikut ini. Number 1. Fadil talks to Jaya on the telephone. Fadil talks to Jaya on the telephone. Boleh diartikan? Fadil berbicara dengan Jaya di telepon. Number 2. My father sends an email on his computer. Artinya, ayah saya mengirim sebuah email dengan komputer. Ayah saya mengirim sebuah email dengan komputernya. Number 3. My mother video calls on her mobile phone. My mother video calls on her mobile phone. Ibu saya melakukan video panggilan dengan ponselnya. Ibu saya melakukan video panggilan dengan ponselnya. Number 4. Mr. Angga reads news in the newspaper. Mr. Angga reads news in the newspaper. Pak Angga membaca berita di koran. Number 5. They watch movies on television. They watch movies on television. Mereka menonton film di televisi. Mereka menonton film di televisi. Number 6. Reza listens to music on the radio. Reza listens to music on the radio. Reza mendengarkan musik di radio. Reza mendengarkan musik di radio. Oke, boleh diartikan ya, artinya di bawah teksnya. Kalau sudah, silahkan dibuka halaman 86. 86. Teks 7. Teks 7. Yang ada di bawah. Teks 7, halaman 86. Choose the correct answer based on the previous text. Pilih jawaban yang benar berdasarkan teks sebelumnya. Teks yang sudah kita artikan tadi. Jadi jawablah dengan benar. Number 1. What can we use to talk to my friend? Apa yang dapat kita gunakan untuk berbicara dengan temanku? Apa yang dapat kita gunakan untuk berbicara dengan temanku? A radio. B. A telephone. Jadi jawabannya sebuah radio atau sebuah telepon. Number 2. How can we send an email? How can we send an email? Bagaimana cara mengirim email? Bagaimana cara mengirim email? A. By using a computer. Dengan menggunakan komputer. B. By using a television. Dengan menggunakan televisi. Number 3. What can we do using a television? What can we do using a television? Apa yang dapat kita lakukan dengan televisi? Apa yang dapat kita lakukan dengan televisi? A. Talk to people. Berbicara dengan orang lain. B. Watch movies. Menonton film. Yang mana? Number 4. What can we do using a radio? Apa yang dapat kita lakukan dengan sebuah radio? Apa yang dapat kita lakukan dengan sebuah radio? A. Send a message. Mengirim sebuah pesan. B. Listen to music.
mendengarkan musik. Number 5, what can we use to video call my friend? What can we use to video call my friend? Apa yang dapat kita gunakan untuk video call temanku? A telephone, sebuah telepon. B, a mobile phone, sebuah ponsel. Jawabannya yang mana? Number 6, where can we read the news? Di mana kita bisa membaca berita? Di mana kita bisa membaca berita? A radio. B, a newspaper. Di sebuah radio atau di sebuah koran. Oke, silakan jawab. Teks 7 nomor 1 sampai dengan 6. Kalau sudah, silakan dibuka halaman 88. Review. 88 di sana ada review. A, complete the sentence with correct possessive adjective. Jadi lengkapi kalimat berikut ini dengan kata ganti kepunyaan. Number 1, you have a television. This is ... television. Kita lihat di sini. Kamu mempunyai sebuah televisi. Kamu. Kata ganti kamu, kepunyaan kamu adalah your. Jadi, this is your television. Number 2, Halim has a radio. Halim mempunyai sebuah radio. Halim itu dia laki-laki. Kata ganti dia laki-laki adalah apa? His. Ya, jadi this is his radio. Number 3, she calls our teacher using ... mobile phone. She calls, dia menelepon guru kami menggunakan dia perempuan. Berarti kata ganti dia perempuan adalah her. Jadi, she calls our teacher using her mobile phone. Tadi Halim dia laki-laki, kata gantinya his. Lalu she dia perempuan, kata gantinya her. Lalu nomor 4, I sent an email to my friend using ... laptop. Saya mengirim sebuah pesan, sebuah email ke teman saya menggunakan ... laptop. I, kata ganti I adalah kepunyaannya jadi my. Jadi my laptop. Kata ganti I jadi my. Number 5, he does the homework using ... computer. Dia menggunakan mengerjakan pekerjaan rumah menggunakan ... komputer. Nah, di sini dia laki-laki, he. Berarti kata ganti he apa? Kata ganti kepunyaannya. Ya, jadi his. Jadi, he does the homework using his computer. Dia mengerjakan tugas rumahnya menggunakan komputernya. Jadi kata ganti he menjadi his. You jadi your. Halim dia laki-laki jadi his. She dia perempuan jadi her. I jadi my. He jadi his. Oke. Lalu yang bagian B. Rearrange this jumbled word into good sentence. Susunlah kalimat berikut ini menjadi kalimat yang baik. Nomor 1, have, I, computer, disusun menjadi kalimat yang benar. Jawabannya adalah I have a computer. Saya mempunyai sebuah komputer.
Oke, nomor 2 sampai nomor 5 silahkan dikerjakan disusun menjadi kalimat yang benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke unit 12. Bab 12, English unit 12, Don't play with fire. Jadi kita sudah masuk ya, bab 12. Don't play with fire. Silakan dibuka halaman 90, text 1. Halaman 90, text 1. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan, kemudian ulangi setelah gurumu. Jadi Miss bacain, nanti kalian ulangi ya. Number 1. Don't play with matches. Don't play with matches. Jangan bermain dengan korek api. Don't play with matches. Jangan bermain dengan korek api. Number 2. Don't use damaged cables. Don't use damaged cables. Jangan gunakan kabel yang rusak. Don't use damaged cable. Jangan gunakan kabel yang rusak. Tidak boleh menggunakan kabel yang rusak. Number 3. Don't overload outlets. Don't overload outlets. Jangan kelebihan muatan. Jadi kalau kita nyolok kabel, nyolok colokan itu jangan berlebihan. Udah dicolok lagi. Jadi ada cabangnya, tidak boleh ya. Don't overload outlets. Jangan kelebihan muatan. Number 4. Don't let electric outlets get wet. Don't let electric outlets get wet. Jangan biarkan aliran listrik basah. Don't let electric outlets get wet. Number 5. Don't overcharge a mobile phone. Don't overcharge a mobile phone. Jadi, jangan berlebihan mengisi daya ponsel. Don't overcharge a mobile phone. Jangan berlebihan mengisi daya ponsel. Jadi kalau ponselnya udah penuh, langsung dicabut. Jangan didiemin kalau sudah penuh. Don't overcharge a mobile phone. Jangan berlebihan mengisi daya ponsel. Number 6. Don't put flammable objects on the stove. Don't put flammable objects on the stove. Jangan menaruh benda yang mudah terbakar di atas kompor. Jangan menaruh benda yang mudah terbakar di atas kompor. Selanjutnya, silakan dilihat halaman 91. Nah, di sini ada let's study. We make prohibition with a negative imperative. Kita membuat larangan dengan sebuah kata perintah negatif. Kata perintah negatif itu menggunakan kata do not or don't. Jadi membuat larangan dengan perintah negatif. Membuat larangan dengan perintah negatif menggunakan kata do not or don't. Menggunakan kata do not or don't. Artinya jangan. Menggunakan larangan dengan kata perintah do not or don't. Jadi sebelum kata kerja kita letakkan do not or don't. Letakkan do not or don't untuk membuat larangan. Ya, untuk membuat larangan diletakkan kata do not or don't sebelum kata kerja. Jadi diawali dengan do not. Contohnya, do not play with fire. Jangan bermain dengan api. Atau don't play with fire. Jangan bermain dengan api. Sama aja. Jadi boleh menggunakan do not atau don't. Do not or don't. Jangan.
Jadi letakkan kalimat do not or don't sebelum kata kerjanya. Jadi ditaruh di awal. Diletakkan di awal sebelum kata kerja. Selanjutnya text 2. Add don't to make the prohibition of the following instruction. See the example. Contohnya, example, play with fire. Jadi ini kata kerjanya, bermain dengan api. Nah, kita buat menjadi kalimat larangan. Play with fire, bermain dengan api. Dibuat jadi kalimat larangan. Jadi, don't play with fire. Jadi meletakkan kata don't. Don't di depan kalimat. Don't di depan kalimat sebelum play with fire. Bermain dengan api, dibuat kalimat larangannya menjadi don't play with fire. Jangan bermain dengan api. Oke, number 2. Use damaged cables. Use damaged cables. Gunakan kabel yang rusak. Nah, dibuat kalimat larangannya. Jangan gunakan kabel yang rusak. Jadi jawabannya di depannya ditambahkan don't. Jadi, don't use damaged cables. Jangan gunakan kabel yang rusak. Jangan gunakan kabel yang rusak. Dikerjakan nomor 2 sampai nomor 5 ya. Dijadikan kalimat larangan dengan meletakkan kata don't di awal kalimat. Silakan diisi nomor 2 sampai nomor 5. Oke, sampai di sini pelajaran bahasa Inggrisnya. Nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, everyone, see you. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.